Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Rahmadini Sigi dengan NPM 23120111169. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Ahmad Zakaria dengan NPM 23120111165, Ahmad Syauki Firdaus 23120111170, Muhammad Rizky Anugrah 23120111179, dan Najma Aulia Putri 23120111198. Hari ini kami akan membahas tentang supremasi konstitusi di Indonesia yang merupakan salah satu topik penting dalam mata kuliah hukum tata negara. Jadi, dengarkan dengan seksama ya. Supremasi konstitusi adalah konsep yang mengatasi kekuasaan hukum di dalam sebuah negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mempunyai derajat supremasi dalam tertib hukum suatu negara. Hal ini berarti bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara dan harus dipatuhi oleh rakyat, pejabat pemerintah, dan badan pembuat konstitusi itu sendiri. Dalam Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai supremasi hukum tertulis yang tertinggi. Di kehidupan konstitusional di negara Indonesia merupakan kehidupan hukum yang mengikat warga negara sebagai hukum. Konstitusi yaitu diantaranya ada asas legalitas, asas konstitusional, asas supremasi hukum, asas kepastian hukum yang tinggi, asas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembatasan kekuasaan yang ditetapkan oleh hukum, dan yang terakhir yaitu ada asas kekuatan dan ketahanan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Sejarah konstitusi di Indonesia. Pada masa periode penjajahan, Indonesia tidak memiliki konstitusi. Berbentuk pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan RR tahun 1854. Pada masa awal kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, UUD 945 disahkan menganut sistem presidensial dan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, UUDS 1950 berlaku menganut sistem parlementer dan memberikan kewenangan besar kepada DPR. Pada masa demokrasi terpimpin yaitu tahun 1959 sampai 1966, Undang-Undang 1945 kembali diberlakukan dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya Presiden berhak mengangkat menteri tanpa persetujuan DPR, membubarkan DPR dan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara. Pada masa Orde Baru yaitu tahun 1966 sampai 1998, Undang-Undang 1945 diubah melalui MPRS yang isinya pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan MPRS, dan penguatan peran ABRI dalam pemerintahan. Pada masa reformasi yaitu tahun 1989 sampai sekarang, Undang-Undang 1945 diamandemen 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Dengan tujuan memperkuat demokrasi, melindungi HAM, dan membatasi kekuasaan presiden. Pada saat ini konstitusi yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen, yang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memuat norma fundamental negara, mengatur organisasi dan hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Karakteristik dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hukum dasar tertulis, norma fundamental negara, mengatur organisasi dan hubungan antar lembaga negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, norma fundamental negara, yang kedua, pemersatu bangsa, yang ketiga, pelindung hak asasi manusia, yang keempat, pembatasan kekuasaan. Dalam amandemen, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Yang isi perubahan setelah amandemen yaitu sistem pemerintahan campuran, yaitu presidensial dan parlementer, penguatan demokrasi, penguatan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan presiden. Upaya penegakan supremasi konstitusi. Apa aja sih upaya penegakan supremasi konstitusi itu? Yang pertama, memperkuat Mahkamah Konstitusi dengan cara meningkatkan kewenangan MK dalam menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Yang kedua,
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konstitusi. Bisa dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi tentang konstitusi kepada masyarakat luas. Memperkuat peran civil society. Contohnya, memberikan ruang bagi civil society untuk melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Yang keempat, membangun budaya hukum yang kuat. Contohnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan konstitusi. Yang kelima, memperkuat komitmen pemerintah terhadap konstitusi. Contohnya, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan konstitusi. Peran lembaga negara dalam penegakan supremasi konstitusi. Lembaga negara yang dicatat di sini adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara, Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi. Sejak diinkorporasikannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia juga benar adanya. Hambatan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia menetapkan supremasi hukum sebagai dasar tata negara, yang berarti hukum merupakan panglima tertinggi di negara ini. Namun, ada beberapa hambatan yang mengganggu penegakan supremasi konstitusi di Indonesia, yaitu yang pertama, pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi. Yang kedua, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang tiga, kekuasaan dan kesewenangan. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, sumber daya manusia. Solusi penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara. Tujuan supremasi hukum adalah untuk membuat hukum yang dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk dan penyelenggara negara. Untuk meningkatkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, perlu diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan kemampuan menegakkan kaidah hukum. Yang kedua, peningkatan intervensi dan akuntabilitas. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan keadilan. Keempat, meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum. Kelima, meningkatkan kemampuan hukum. Keenam, meningkatkan pengembangan hukum. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.